Baik, karena semua panelis sudah lengkap, siang ini kita akan mulai acaranya. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat datang di webinar diseminasi hasil studi peningkatan peran aktif orang tua dalam pendidikan anak di Kabupaten Kebumen. Perkenalkan sebelumnya, saya Niken Rarasati, peneliti dari program RISE di Indonesia dari The Semeru Research Institute atau Lembaga Penelitian Semeru. Selama kurang lebih 2 jam ke depan, saya akan membersamai Bapak Ibu semua di acara ini. Mungkin acara ini apa ya, diseminasi ini, tapi saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini semua sudah hatam atau sudah banyak terlibat ya dalam kegiatan peningkatan peran aktif orang tua, baik dari segi orang tua murid, dari segi pihak sekolah maupun dinas pendidikan. Nah, bersama ini telah hadir bersama kita ada perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen dan rekan-rekan dari program RISE di Indonesia yang akan menyampaikan hasil studinya. Saya sapa dulu kali ya satu persatu. Selamat siang Bapak Ibu Dinas Pendidikan Kebumen, selamat siang Ibu Titu. Selamat siang, Assalamualaikum. Apa kabar Bu? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, karena kalau lagi pandemi gini kayaknya menjaga kesehatan jadi ini sekali ya Bu ya, jadi penting sekali gitu, bikin deg-degan seringkali ya. Dan kemudian di sini ada peneliti Semeru yang memang bertanggung jawab atas program peningkatan peran aktif orang tua di Kebumen, yaitu ada Florisha Ayu Tresnatri atau kita biasa panggilnya Mbak Ica. Halo Mbak Ica, selamat siang. Halo Mbak Rasti, halo Bapak dan Ibu Ustadz semuanya. Ini Mbak Ica terhubung dari mana nih? Dari Bogor ya? Dari Bogor. Bogor hujan selalu Mbak Ica, ini soalnya musim hujan. Hujan terus dong. Hujan terus ya, Bogor kota hujan. Selanjutnya ada Kang Asep. Kang Asep, apa kabar Kang Asep? Alhamdulillah baik, Rasti. Kang Asep terhubung dari mana? Dari Jakarta kah? Dari Jakarta. Oke, hujankah Jakarta? Banjir? Aman? Hari ini lagi panas. Oh, syukurlah. Jadi nggak ada, mudah-mudahan nggak ada kendala ya dengan koneksi kita sampai akhir nanti. Amin. Selanjutnya, saya juga menyapa karena tidak bisa disapa satu persatu, inginnya satu persatu disapa, tapi saya ingin menyapa untuk seluruh Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, perwakilan dari pihak sekolah, Bapak Ibu orang tua murid yang sudah sangat aktif berpartisipasi ya selama meskipun pandemi ini sudah sangat aktif berpartisipasi di kegiatan kita serta peserta diskusi lainnya. Jadi hari ini kita akan melakukan diseminasi atau paparan menyampaikan hasil studi mengenai bagaimana hasil dari program peningkatan peran aktif orang tua dalam pendidikan anak di Kabupaten Kebumen yang sudah kita lakukan bersama-sama di 1,5 tahun kebelakang ini. Tujuannya apa sih kita melakukan diseminasi ini? Sebenarnya kita ingin untuk mendapatkan masukan tentang program yang sudah dirancang ini supaya nantinya bisa diterapkan dengan lebih baik lagi di Kabupaten Kebumen dan juga bisa juga dijadikan pelajaran untuk kabupaten-kabupaten lain kalau ingin mencontoh atau mengikuti jejak baik yang telah diterapkan di Kabupaten Kebumen di sekolah-sekolah yang terpilih selama 1,5 tahun kebelakang ini. Kami berharap sekali bahwa nanti di akhir diskusi ada banyak sekali masukan dan pertanyaan atau diskusi yang menarik dari Bapak Ibu, orang tua murid, dan juga pihak sekolah yang bisa digunakan oleh kami dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen dalam merumuskan atau merancang perbaikan kegiatan ini selanjutnya. Acara ini durasinya akan 120 menit atau sekitar 2 jam yang akan terdiri dari pembukaan, kemudian perkenalan, nanti ada sesi presentasi dari Mbak Ica dan Kang Asep, kemudian kami mengundang Bapak Ibu untuk berdiskusi dan diakhiri dengan penutupan. Nah, sebelum masuk ke sesi pembukaan, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang tautannya nanti akan diberikan oleh panitia di kolom chat. Oh, sudah muncul ya, mohon isi formulir daftar hadir. Jadi daripada menulis di kolom chat, saya sudah bisa melihat ini banyak sekali yang mengisi daftar hadir, ada dari SDN 2 Binangun, SDN Kaligubuk, dan selanjutnya, tapi takutnya kelelep kalau di daftar chat, silahkan langsung diklik saja linknya untuk mengisi di tautan tersebut atau link tersebut. Nah, kemudian
Kalau Bapak Ibu bisa melihat di layar Zoom Bapak Ibu semua, di sini ada di menu yang paling bawah di sebelah kolom participants itu ada menu Q&A. Nah, di Q&A tersebut Bapak Ibu bisa klik dan nanti Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di situ. Jadi pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan melalui fitur Q&A. Nanti tinggal sebutkan misalnya namanya dari mana dan dari sekolah mana. Contoh misalnya saya Rasti dari SDN 2 Gombong misalnya gitu ya. Kemudian ingin mengajukan pertanyaan kepada siapa? Misalnya saya mau mengajukan pertanyaan kepada Bu Titu, lalu pertanyaannya apa? Nanti di situ sehingga nanti kita bisa jawab pertanyaannya. Nanti akan saya sampaikan kepada para panelis untuk menjawab pertanyaannya. Tentu saja kalau pertanyaannya banyak, kita mungkin tidak akan ada waktu yang cukup untuk menjawab satu demi satu, tapi nanti para panelis bisa membantu untuk menjawabnya secara tertulis saja di kolom Q&A, jika waktunya tidak cukup. Baik, kita langsung saja masuk ke acara pembukaan. Jadi saya ingin yang pertama adalah mengundang perwakilan dari Dinas Pendidikan. Saya ingin mengundang Ibu Titu Harini, merupakan Ketua Bidang GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen untuk menyampaikan pembukaan acara hari ini. Kepada Ibu Titu, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dari Semeru Rais, ini ada Pak Sudarno, Pak Asep, Mbak Ica, Mbak Sinta, juga Mbak Niken, dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, sasaran pendidikan dari Semeru yang kami dan yang akan mengatakan. Puji syukur terlebih dahulu kita panjatkan bahwasanya pada siang hari ini kita dapat bertemu dan rangka mengikuti diseminasi dari Semeru Rise yang mana sudah melakukan penelitian di sekolah sasaran di wilayah Kabupaten Kebumen. Yang selanjutnya kami sampaikan juga permohonan maaf bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen, Bapak Dr. Asfiuddin MSI, pada kesempatan ini beliau tidak dapat hadir secara pribadi karena bersamaan dengan tiba-tiba ada surat kemarin sore yang jadwalnya kita sudah komunikasikan dengan Mbak Ica. Pada hari ini ternyata beliau ada undangan yang pada hari ini waktunya bersamaan pukul 13 di Semarang. Sehingga pada kesempatan ini beliau tidak dapat hadir secara pribadi, kami mendapat tugas untuk menyertai kegiatan diseminasi ini. Semoga nanti tidak mengurangi semangat Bapak Ibu semuanya dari sekolah, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, dan juga para orang tua. Dan selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Semeru yang sudah melaksanakan penelitiannya, yang sudah sangat membantu teman-teman yang ada di sekolah selama ini, yang mana kita sudah bekerja sama berdasarkan keputusan kerjasama tahun 2018 kalau tidak salah, itu pemerintah Kabupaten Kebumen sudah menandatangani MOU untuk pelaksanaan kerjasama dengan Semeru, kemudian juga tidak hanya dengan pemerintah Kabupaten, juga dengan Dinas Pendidikan juga ada kerjasama pada tahun 2018 yang berakhir nanti kegiatannya di tahun ini. Mudah-mudahan nanti semua yang sudah dilaksanakan oleh Semeru nanti menjadikan ilmu yang bermanfaat di sekolah dan juga ilmu yang bermanfaat juga bagi para narasumber, peneliti, dan yang lainnya. Mungkin itu pengantar dari kami. Mohon maaf ya, ini kami mudah-mudahan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Titu Harini atas sambutannya yang mewakili Bapak Kadis dan juga segenap staf Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen. Meskipun Bapak tidak hadir hari ini, tapi tadi apa yang Ibu sampaikan itu sudah mewakili semangat beliau dan juga seluruh jajaran Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kebumen, khususnya dalam meningkatkan partisipasi orang tua. Itu sudah terasa bagi kami. Terima kasih banyak Ibu Titu.
Sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, mari kita mengabadikan momen spesial di siang hari ini terlebih dahulu dengan berfoto bersama. Soalnya nanti takutnya kalau sudah diskusi suka terlalu panas nanti jadi nggak sempat, maka kita foto duluan. Silakan Bapak Ibu bisa nyalakan kameranya dan tunjukkan senyum manisnya karena nanti foto ini biasanya suka muncul di sosial medianya Semeru. Mungkin kepada panitia bisa minta tolong untuk memfoto. Ya. Maaf, karena ini webinar, maka hanya panelis yang bisa muncul. Sebentar saya sedang. Ya, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak Mas Bambang atas foto bersamanya. Baiklah, sekarang kita akan memutarkan video RISE untuk memberikan gambaran besar terkait keberlangsungan program RISE di Indonesia. Jadi selama ini mungkin kalau Bapak Ibu terimanya poster-poster ya, Bapak Ibu orang tua, tapi ada logo RISE-nya, tapi ini RISE apa ya? Nah, mari kita sama-sama saksikan. Kepada panitia dari tim IT, silahkan untuk ditayangkan. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan yang berarti dalam bidang pendidikan. Salah satu usaha yang berhasil adalah memperluas akses belajar di seluruh Indonesia. Jumlah anak Indonesia yang bersekolah meningkat secara signifikan, serta rasio guru dan siswa pada jenjang pendidikan dasar juga sudah mencukupi. Alokasi anggaran pendidikan pun terbesar sepanjang sejarah APBN. Terlepas dari berbagai kemajuan tersebut, peningkatan pembelajaran siswa Indonesia berjalan sangat lambat. Hasil Program for International Students Assessment atau PISA tahun 2018 misalnya menunjukkan 70% siswa Indonesia memiliki kemampuan baca rendah. Hasil Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia atau AKSI yang mengukur kemampuan membaca, matematika, dan sains juga memprihatinkan. Lebih dari separuh siswa Indonesia masuk dalam kategori rendah. Berbagai hasil asesmen pembelajaran tersebut menunjukkan Indonesia sedang mengalami krisis pembelajaran seperti yang banyak dialami oleh negara lain. Krisis pembelajaran di Indonesia bersifat sistematis, sangat kompleks, dan sudah berlangsung terlalu lama. Diperlukan partisipasi berbagai elemen masyarakat untuk membantu pemerintah demi menemukan akar masalah serta solusi yang tepat untuk mengatasi krisis pembelajaran. Melalui pendekatan berbasis bukti, upaya mengatasi krisis pembelajaran dapat lebih terarah dan sesuai dengan konteks masalah. Program RISE di Indonesia merupakan bagian dari inisiatif global yang berupaya mengatasi krisis pembelajaran di sejumlah negara. Melalui rangkaian penelitian, RISE mendukung penyusunan kebijakan pendidikan berbasis bukti. Sejak 2017, program RISE bekerja sama dengan pemerintah pusat dan sejumlah kabupaten serta kota untuk meneliti akar masalah pendidikan, hingga merancang studi atau intervensi untuk mengatasi persoalan yang ditemukan di daerah tersebut. Tim peneliti program RISE mengembangkan instrumen untuk menilai keterampilan literasi dan numerasi siswa kelas 1 sampai dengan 9, serta mengamati praktik mengajar guru sekolah dasar dan menengah. Secara berkala, program RISE juga menyebarluaskan hasil penelitiannya kepada pihak-pihak yang berkecimpung di bidang pendidikan. Hasil-hasil penelitian program RISE pun telah membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Mari bersama-sama kita wujudkan pendidikan yang berkualitas untuk masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia. Dari RISE untuk Indonesia. Ya,
Tadi sudah kita simak bersama-sama videonya dari Rise untuk Indonesia, dan kami harapkan sebenarnya setelah sesi ini, setelah mendapatkan banyak masukan dari Bapak Ibu yang hadir hari ini, menjadi dari Kebumen untuk Indonesia. Jadi kami sangat berharap cerita-cerita sukses dari program peningkatan partisipasi orang tua di Kebumen ini bisa menginspirasi daerah-daerah lain di Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan mengundang Bapak Sudarno Sumarto selaku Ketua Tim Program RISE Indonesia yang akan berkenalan dengan Bapak Ibu semua sekaligus menyampaikan perkembangan program RISE di Indonesia. Kepada Bapak Darno, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Rasti. Yang saya hormati Ibu Titu hari ini. Senang sekali Ibu bisa ketemu lagi meskipun hanya secara virtual. Semoga Ibu dalam keadaan sehat bersama teman-teman di Kebumen. Juga ada Ibu Utami Kasih Tendi SD yang juga hadir di tengah-tengah kita saat ini. Serta teman-teman perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen. Juga Ibu, Bapak, Kepala Sekolah, para guru, perwakilan sekolah, orang tua siswa, serta peserta diskusi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama program RISE di Indonesia, Lembaga Penelitian Semeru, perkenankan saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk menghadiri acara diseminasi hasil studi peningkatan peran aktif orang tua dalam pendidikan anak di Kabupaten Kebumen pada siang hari ini. Secara khusus dan utama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang dalam kepada para orang tua siswa, para guru, kepala sekolah, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen, mulai dari zamannya Pak Kepala Dinas sebelumnya, yang telah membantu penelitian RISE dan berjalannya program ini sehingga hasilnya dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Ini merupakan bentuk kerjasama yang sangat baik dan bisa menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah berkolaborasi dengan lembaga penelitian untuk menghasilkan pengetahuan-pengetahuan baru untuk meningkatkan pembelajaran anak-anak kita. Kami berharap bahwa apa yang kita pelajari di Kebumen ini, Ibu Titu, seperti yang sudah kami sampaikan, bukan hanya Kebumen untuk Indonesia, tapi juga Kebumen untuk dunia. Kita ingin berbagi pengetahuan ini dalam forum-forum internasional ke depannya. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini berlangsung begitu lama, bahkan saat ini juga masih kita tenggarai, ada di sekitar kita dengan berbagai variannya. Dan ini telah berdampak terhadap kehidupan kita, juga mempengaruhi rencana studi-studi kita, terutama studi-studi RISE di Indonesia dan juga yang kita lakukan di Kebumen. Akibat dari COVID ini, pelaksanaan penelitian banyak yang tertunda atau harus dirubah karena adanya pembatasan kegiatan dan juga perjalanan. Meskipun demikian, pandemi ini juga memberikan pelajaran yang berharga buat kita semua. Kita dituntut untuk berpikir kreatif agar terus produktif. Dan salah satu contohnya adalah usaha kita pada hari ini. Kita bertemu secara daring untuk berdiskusi bersama, untuk mendapatkan masukan tentang program intervensi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian belajar siswa dan keberlanjutan dari program-program ini di masa yang akan datang. Ibu dan Bapak hadirin yang saya hormati, program RISE di Indonesia seperti tadi ditayangkan dalam video, yang biasa kita sebut RISE, sudah berlangsung sejak tahun 2017 dengan dukungan pendanaan dari pemerintah Inggris, pemerintah Australia, dan juga Bill dan Melinda Gates Foundation. RISE itu sendiri merupakan proyek penelitian multinegara yang mengkaji mengenai sistem pendidikan di negara-negara berkembang. Dan Indonesia merupakan satu dari 7 negara, diantaranya di Asia ada Pakistan, ada India, ada Vietnam, di Afrika ada Ethiopia, dan negara-negara yang lain. Dan Indonesia memilih Indonesia sebagai salah satu negara yang diberi kesempatan untuk melakukan studi-studi inovatif terkait dengan persoalan pendidikan di Indonesia.
Dan salah satu alasannya kenapa Indonesia ini menarik, antara lain karena Indonesia ini merupakan satu negara yang sangat terdesentralisasi. Kita tahu di mana banyak kebijakan-kebijakan itu ditentukan oleh pemerintah daerah. Sehingga inovasi-inovasi itu penting untuk meningkatkan pembelajaran dan itu perlu kita studi supaya bisa ditularkan dengan daerah lain maupun untuk dunia. Kerjasama RISE dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen telah berlangsung sejak 2018-19 ya, Ibu Tuti ya, itu ya, yang dimulai dengan studi diagnostik Ibu Rasti yang waktu itu cikal bakalnya di sana untuk kenali permasalahan pendidikan yang ada di Kabupaten Kebumen. Dengan dukungan penuh dari Dinas Pendidikan, Pak Amin sebagai Kepala Dinas dan juga Kepala Dinas sebelumnya, RISE melaksanakan program peningkatan partisipasi aktif orang tua dalam pendidikan anak dari Februari tahun 2020 hingga April 2021. Pertanyaan yang akan kita jawab adalah apakah pemberian informasi kepada orang tua meningkatkan partisipasi aktif orang tua murid dalam pendidikan anak dan meningkatkan capaian belajar mereka. Untuk itu, sepanjang tahun 2020 hingga 2021 telah dilakukan beberapa kali pengumpulan data, baik yang sifatnya data kualitatif maupun data kuantitatif. Dan untuk itu, saya mengucapkan atas nama RISE, terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi kepada para orang tua dan guru yang telah memfasilitasi proses pengumpulan data ini. Kegiatan ini, seperti disampaikan di awal, adalah untuk melakukan sosialisasi. Ini belum final, masih dalam proses, sehingga nanti masukan dari Bapak Ibu akan sangat berharga buat kami. Detailnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Ica dan juga oleh Pak Asep yang akan memaparkannya. Saya senang sekali karena selama beberapa tahun RISE berjalan, kami menerima respon yang sangat baik. Mulai dari dukungan Kemendikbudristek, dan juga pemerintah daerah tentunya termasuk dari Kebumen. Kami juga melakukan kerjasama dengan DKI, dengan Yogyakarta, dengan Bukit Tinggi. Dan mereka sangat antusias untuk berkolaborasi dan saya harap ini merupakan modal penting itu nantinya bisa kita lanjutkan untuk masa-masa yang akan datang. Pada tahun depan, implementasi RISE ini akan berakhir sekitar akhir tahun 2022, namun usaha kami untuk bisa melanjutkan kegiatan penelitian ini tetap kami utamakan dan berharap nantinya kami bisa kerjasama dengan Bapak Ibu yang ada di Kebumen untuk menghasilkan sebuah pengetahuan baru meningkatkan pendidikan yang berkualitas. Kira-kira itu pengantar singkat dari saya, Mbak Rasti, dan nanti para peneliti yang akan berbagi lebih banyak tentang hasil temuan awal dari inovasi penelitian kita yang kita lakukan. Dan sekali lagi kami berharap Ibu dan Bapak masukannya yang kritis agar kita bisa memperbaiki laporan kami yang nantinya juga akan diseminarkan bukan hanya di Indonesia tapi juga kegiatan seminar-seminar lain di luar negeri. Selamat berdiskusi dan selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu moderator, Ibu Rasti. Dan mohon maaf jika ada salah kata, dan sekali lagi terima kasih atas nama tim RISE Meru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga ada Pak Saiku, Ibu Titu, yang sudah beberapa kali berkunjung, sowan ke Kabupaten Kebumen, dan juga ada tim lain juga hadir tengah-tengah kita. Pengennya kami hadir, Bu, langsung, tapi mungkin ke depan kita bisa lanjutkan dan hadir di sana. Demikian, sekali lagi terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak Pak Darno, memang betul sekali ya. Jadi kalau Kang Asep, Mbak Ica, saya juga sering berkunjung ke Kebumen, menelpon Bapak Ibu orang tua, menelpon Bapak Ibu kepala sekolah yang tidak pernah bosan menanggapi kami. Sesungguhnya pembelajaran, pengalaman, dan kisah-kisah yang Bapak Ibu semua sampaikan itu memang kami sampaikan untuk menginspirasi dunia gitu. Jadi kalau kata Pak Darno tadi saya pinjam, bukan hanya inovasi Kebumen untuk Indonesia, tapi inovasi Kebumen untuk dunia. Jadi mudah-mudahan memang benar-benar menginspirasi. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke acara inti yaitu sesi presentasi, saya ingin kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu, jika ingin mengajukan pertanyaan atau komentar atau masukan, bisa lakukan dengan mengklik atau memilih
fitur Q&A yang ada di bawah menu Zoom, layar Zoom Bapak Ibu semua. Jadi bukan yang di chat, tapi yang sebelah kirinya yaitu Q&A. Kemudian silahkan dituliskan saja di kolom tersebut, misalnya untuk siapa pertanyaannya, misalnya apakah kepada Dinas Pendidikan, apakah kepada Mbak Ica, apakah kepada Kang Asep, atau kepada Pak Darno, kemudian silahkan ditulis pertanyaannya apa. Sebaiknya tidak dituliskan di kolom chat karena takutnya nanti tertumpuk lalu kami tidak bisa melihat pertanyaan atau komentar atau masukan, padahal sebenarnya masukan atau pertanyaannya sangat berharga begitu Bapak Ibu. Jadi silahkan di kolom Q&A. Baik, nah sekarang kita langsung saja mengundang dua rekan saya, peneliti yang hebat dan sangat determinasinya tinggi gitu ya, dengan Kebumen ini menemani Kebumen di 1,5 tahun terakhir, yaitu ada Mbak Ica atau Florisha Ayu Tresnatri dan Kang Asep Kurniawan. Nah, Mbak Ica ini adalah peneliti kuantitatif yang memimpin studi RISE di Kabupaten Kebumen. Dan beliau ini memiliki master di bidang ekonomi dari Australian National University. Nah, setelah Ica nanti akan ada Kang Asep Kurniawan yang merupakan peneliti kualitatif di The Semeru Research Institute dan juga RISE program yang nanti juga akan mempresentasikan hasil studi kualitatifnya. Nah, Ica apakah sudah siap? Oke. Kepada Ica dan Kang Asep, dipersilahkan waktu presentasinya 30 menit. Terima kasih Mbak Rasti atas paparannya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan juga para wakil orang tua murid. Terima kasih banyak karena sudah hadir pada acara hari ini. Dan alhamdulillah setelah sekian lama ya, kita semua bekerja keras, terutama Pak Kepala Sekolah dan juga guru dalam menjalani program ini. Dan akhirnya kita semua sudah selesai menjalani program itu, dan pada kali ini kita akan mulai mendengarkan bagaimana sih hasil dari dampak program itu terhadap pendidikan di Kebumen. Nah, jadi mohon izin saya ingin membagikan layar saya. Sudah terlihat ya, Mbak Rasti ya, PPT-nya? Oke. Sudah, tapi belum slideshow. Ya. Oke, ya. Ini sudah ya slideshow? Sudah. Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semua. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait hasil evaluasi program peningkatan partisipasi aktif orang tua di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dan nanti pada presentasi ini, pertama akan saya sampaikan materi-materinya, lalu nanti akan dilanjutkan oleh Kang Asep, yang tentunya juga pasti Bapak dan Ibu semua tidak asing lagi ya, sangat sudah kenal gitu. Nah, jadi ini adalah runutan nanti materinya akan saya berikan seperti apa. Nanti saya akan mulai pertama kali dengan mengulas kembali terkait latar belakang atau motivasi dari pelaksanaan program ini apa. Kemudian akan saya lanjutkan dengan menjelaskan kembali terkait rancangan program yang tentunya mungkin Bapak dan Ibu sudah agak lupa karena sudah berakhir di bulan April 2021 yang lalu, seperti itu. Dan nanti yang poin ketiga akan saya lanjutkan lagi dengan menjelaskan hasil evaluasi dari dampak program, yang tentunya sudah kita tunggu-tunggu gitu ya, bagaimana dampaknya. Dan yang terakhir adalah rekomendasi yang sekiranya dapat kita lakukan karena berbasis dari hasil temuan penelitian ini. Baik. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah tidak asing lagi dengan latar belakang program ini, karena ini sudah Kang Asep dan saya sampaikan juga ketika sosialisasi sebelum program dimulai. Namun hendak saya ingin mengulas kembali lagi. Jadi program ini dilaksanakan karena adanya gejala gitu ya, gejala yang menghambat terjadinya peningkatan capaian akademis murid di Kebumen. Nah, jadi pada saat itu masalah yang kami temukan itu adalah rendahnya partisipasi orang tua dalam pendidikan anak. Dan rendahnya partisipasi ini menghambat peningkatan capaian akademik anak di Kebumen. Nah, dan apa yang menyebabkan partisipasi orang tua itu rendah gitu. Nah, jadi kita menemukan dua akar masalah yang turut menjelaskan kenapa orang tua itu
sulit untuk berpartisipasi aktif dalam pendidikan anak. Yang pertama itu adalah orang tua di Kebumen masih rendah untuk memberikan tuntutan atau permintaan gitu ya kepada pendidikan anak di sekolah. Karena pada saat itu orang tua masih kurang mendapatkan informasi yang detail terkait perkembangan belajar anak dari sekolah. Nah, kemudian juga waktu itu kami menemukan bahwa belum semua orang tua aktif di paguyuban. Ada beberapa orang tua yang aktif, namun ada lagi misalnya yang tidak memiliki handphone dan sebagainya, itu jarang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan paguyuban. Kemudian ada perasaan bahwa orang tua merasa guru lebih berpendidikan dan juga lebih mampu dalam mengajari siswanya. Sehingga pada saat itu ada rasa bahwa mungkin sebagai orang tua itu kami wajib dalam mendanai anak untuk bersekolah. Namun untuk mendidik anak itu sepenuhnya tanggung jawab sekolah, seperti itu. Itu yang kami amati pada saat tahun 2018. Kemudian ada juga yaitu peran paguyuban orang tua itu masih berpusat pada kebersihan, infrastruktur, dan juga acara kelas gitu. Sehingga orang tua di Kebumen ini mereka membutuhkan sebenarnya tips dan trik untuk bisa mendampingi anak gitu. Dan juga kita juga mungkin sangat mengetahui ya bahwa orang tua di Kebumen ini memiliki banyak jenis pekerjaan, misalnya bertani, kemudian bekerja di pabrik dan lain-lainnya, yang dimana tentunya pekerjaan tersebut memakan waktu orang tua untuk berada di luar rumah dalam waktu yang lama seperti itu, sehingga orang tua ini sibuk dan jadi semakin sulit untuk meluangkan waktunya untuk mendampingi anak belajar. Nah, karena faktor-faktor inilah, maka orang tua itu terhambat upayanya untuk bisa berpartisipasi aktif dalam pendidikan anaknya. Nah, sehingga atas dasar-dasar masalah itulah kita membuat program peningkatan partisipasi orang tua untuk harapannya bisa meningkatkan capaian akademik siswa di Kebumen. Ya. Nah, dan dari masalah-masalah itu kita buat program peningkatan partisipasi aktif orang tua, yang dimana program ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen dan juga didanai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen, namun bermitra dengan Semeru Research Institute dalam rangka merancang programnya. Nah, dan program ini dibuat untuk bisa meningkatkan partisipasi orang tua dan capaian akademik anak. Program ini untuk mencapai tujuan tersebut memberikan dua instrumen gitu ya, dua alat istilahnya, yang dimana pasti tentunya Bapak dan Ibu sekalian sudah tidak asing lagi. Yang pertama itu adalah surat laporan belajar murid, dan yang kedua itu adalah leaflet atau poster yang biasa dibagikan kepada orang tua. Dan kalau kita ingat kembali gitu ya, jadi surat laporan belajar murid ini adalah yang setiap bulannya itu ditulis oleh guru, yang dimana surat ini mencakup informasi terkait perkembangan belajar siswa di bulan lalu, kemudian materi yang anak masih kesulitan belajar di bulan lalu ada rencana belajar di bulan depan, dan yang terakhir itu ada bagian lembar tanggapan orang tua untuk orang tua isi dengan tanggapannya. Yang kedua itu adalah leaflet atau poster ya, yang berisi terkait cara-cara untuk aktif terlibat dalam pendidikan anak, termasuk hal yang harus dilakukan oleh orang tua, dihindari, dan juga memberikan dorongan-dorongan kepada orang tua untuk lebih percaya diri dalam mendampingi anak belajar. Nah, dan kedua alat ini, surat dan juga poster, diberikan oleh Dinas Pendidikan, kemudian diberikan kepada Korwil, lalu Korwil memberikan kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah memberikan kepada guru, lalu guru menulis surat laporan belajar, kemudian akhirnya memberikan surat dan juga poster kepada orang tua murid. Ketika sudah diterima oleh orang tua dan orang tua sudah membaca, lalu kemudian orang tua diminta untuk mengisi bagian lembar tanggapan di bawah dengan respon berupa kegiatan atau tindakan yang direncanakan oleh orang tua akan orang tua lakukan setelah membaca poster dan juga surat.
Nah, kemudian lembar tanggapan ini dikembalikan lagi oleh orang tua ke guru, dan guru nanti mengembalikan kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah akhirnya mengembalikan kepada dinas pendidikan. Nah, jadi lembar tanggapan orang tua ini juga menjadi alat bagi kita dan juga dinas pendidikan untuk bisa memonitor keberlangsungan dan pelaksanaan program. Nah, mungkin kita mengingat kembali gitu ya, kita nostalgia lagi poster-poster yang sudah disampaikan itu sebelumnya seperti apa gitu. Dan ini adalah poster kita yang awal pada bulan Februari 2020, yang dimana kita menghimbau orang tua untuk terlibat aktif dalam pendidikan anaknya. Di sini kita menyampaikan terlebih dahulu apa manfaat yang akan didapatkan oleh orang tua dengan terlibat aktif dalam pendidikan anak, dan kemudian hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh orang tua untuk bisa aktif dalam pendidikan anak. Kemudian di bulan selanjutnya kita memberikan informasi-informasi cara-cara kepada orang tua untuk bisa aktif mendampingi anaknya belajar. Nah, kemudian di bulan selanjutnya kita menghimbau orang tua untuk menciptakan suasana yang nyaman dan juga tenang untuk belajar anak di rumah. Lalu selanjutnya kita menghimbau orang tua untuk giat membaca bersama anak. Dan pada bulan Agustus 2020 kita semacam memberikan informasi bagi orang tua untuk mendampingi anak belajar dari rumah selama pembelajaran jarak jauh. Dan pada poster September 2020 kita mengajak orang tua untuk mengajak anaknya bercerita tentang kegiatan sekolah dan untuk lebih mendengarkan terhadap cerita-cerita anaknya terkait pendidikan anaknya. Kemudian di Oktober 2020 kita menghimbau orang tua untuk terus menyemangati anaknya belajar, terutama menekankan kepada orang tua untuk lebih fokus dan juga lebih menghargai proses dari belajar anak itu sendiri ketimbang hasil atau nilai ujian dari apa yang anak dapatkan, seperti itu. Lalu di bulan November kita mendorong orang tua untuk meningkatkan jalinan komunikasinya dengan guru. Dan di bulan Januari kita menghimbau orang tua untuk meningkatkan komunikasinya dengan orang tua lain, terutama paguyuban. Dan di bulan Februari kita menghimbau orang tua untuk bisa membangun disiplin anak dalam belajar. Dan di bulan Maret menghimbau orang tua untuk menjadi teladan dalam mendukung anak belajar. Dan di poster terakhir di bulan April 2021 kita mengulang kembali mengingatkan orang tua untuk terus terlibat aktif dalam pendidikan anak dengan menyampaikan isi-isi semacam ringkasan terhadap poin-poin apa yang sudah disampaikan di poster-poster pada bulan-bulan sebelumnya. Nah, itu terkait poster, dan sekarang kita bernostalgia lagi terkait surat laporan belajar anak. Ini bentuknya yang dimana setiap bulan para guru sangat bekerja keras dalam mengisi dan memberikan surat laporan belajar anak ini kepada orang tua, agar tujuannya guru bisa mengamati perkembangan proses belajar masing-masing anak dan juga orang tua menjadi tahu perkembangan proses belajar masing-masing anaknya. Dan di sini kita melihat lagi ya bahwa ini adalah bagian lembar tanggapan yang diisi oleh orang tua, kemudian digunting dan dikembalikan lagi kepada guru. Seperti itu. Nah, dan itu adalah program yang sudah kita lakukan dari Februari 2020 hingga April 2021. Dan akhirnya kita tentunya ingin mengetahui lantas bagaimana gitu ya, bagaimana dampak dari pelaksanaan program seperti itu. Tentunya bagaimana dampaknya terhadap partisipasi orang tua itu sendiri dan juga hasil belajar siswa seperti itu. Nah, untuk mendapatkan jawaban-jawaban itu, kami membandingkan partisipasi orang tua dan juga hasil belajar siswa di sekolah yang menerima program dan sekolah yang tidak menerima program. Jadi ada 65 sekolah yang menerima program, yaitu kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini, itu adalah Bapak dan Ibu dari 65 sekolah penerima program, sedangkan ada 65 sekolah pembanding lainnya yang menjadi pembanding dan tidak menerima program. Seperti itu. Nah,
Dan untuk mengukur dampak itu, kita melakukan pengambilan data yang sangat besar. Jadi di bulan Mei sampai Juli 2021, jika Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan juga Bapak Ibu orang tua murid mungkin ingat ada survei dari Dinas Pendidikan yang bernama pemetaan kegiatan belajar selama belajar dari rumah itu pada periode Mei sampai Juli tahun ini. Nah, itu sesungguhnya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen kepada 130 sekolah tadi, dan memang benar-benar mensurvei banyak sekali orang tua, guru, dan juga kepala sekolah. Nah, jadi dari data-data tersebut itu kita gunakan untuk bisa mencari tahu bagaimana dampak dari program ini. Nah, sekarang adalah hasil temuan utamanya yang membuat kita penasaran, lalu lantas bagaimana nih dampak atau hasil dari program ini terhadap hasil-hasilan keluaran yang kita ingin lihat. Nah, jadi bagaimana dampak akhir dari program? Oke, dari data yang sudah kita ambil, kita mendapatkan informasi bahwa program ini berhasil meningkatkan partisipasi aktif orang tua dalam belajar anaknya di rumah. Nah, jadi lebih spesifiknya, program ini menghasilkan peningkatan dukungan langsung yang diberikan oleh orang tua terhadap belajar murid di rumah. Nah, jadi dalam data ini kita menemukan bahwa orang tua di kelompok yang menerima program itu lebih banyak yang membantu anak mengerjakan tugas sekolah, kemudian membaca bersama anak, lalu membuat jadwal bersama anak, dan juga bertindak tegas dalam mendorong anak untuk menaati jadwal belajar. Nah, ini semua dibandingkan terhadap orang tua di sekolah-sekolah yang tidak menerima program. Seperti itu. Jadi ada peningkatan lebih banyaknya orang tua, sehingga kita katakan program ini berdampak. Gitu. Kemudian juga kita melihat adanya peningkatan lingkungan kondusif yang diberikan oleh orang tua untuk belajar anak di rumah. Jadi akibat program ini, orang tua yang menerima program jadi lebih sering mematikan televisi ketika anak belajar, lalu tidak menggunakan gadget, tidak ketika anak belajar, lalu tidak berbicara dengan suara keras dengan anggota keluarga lainnya ketika anak belajar, lalu menyediakan meja belajar untuk anak, dan meminta teman anak untuk pulang ke rumahnya ketika misalnya anak-anak dan temannya ini sedang bermain, namun kemudian masuk waktu belajar. Nah, jadi kita bisa bayangkan ya, alhamdulillah sekali program ini ternyata berhasil untuk bisa meningkatkan partisipasi aktif orang tua. Kemudian kita juga dari evaluasi, kita menemukan bahwa program ini berhasil meningkatkan komunikasi orang tua dengan sekolah. Seperti itu. Jadi dalam konteks spesifiknya adalah orang tua di kelompok yang menerima program itu lebih rutin, lebih sering menghubungi guru untuk membahas terkait perkembangan belajar anak. Kemudian orang tua yang menerima program juga lebih banyak yang berani untuk menyuarakan masukan ataupun komplain gitu ya, masukan kepada gurunya terkait pembelajaran. Dan kemudian juga orang tua yang menerima program itu lebih sering dalam berkomunikasi dengan orang tua lain di paguyuban. Jadi berdampak juga terhadap komunikasi. Kemudian kalau misalnya sekarang kita melihat kepada aspek guru, yang dimana kita semua sudah sangat tahu ya bahwa setiap bulan itu guru menulis surat laporan belajar, kemudian memberikannya kepada orang tua, dan juga turut mendapatkan lembar tanggapan kembali dari orang tua sehingga bisa melihat respon gitu ya, jawaban dari orang tua. Sehingga kita juga ingin mengetahui apakah dengan guru melakukan hal-hal tersebut itu juga turut meningkatkan sikap dari pengajaran yang diberikan oleh guru. Nah, jadi dari sini kita mendapatkan temuan bahwa ternyata dengan adanya program ini, guru menjadi semakin sadar terhadap perkembangan belajar anak. Lalu guru juga semakin termotivasi mengajar karena guru didorong oleh adanya kolaborasi dengan orang tua, seperti itu. Jadi lebih tepatnya dengan adanya surat laporan belajar ini, kita menemukan kolaborasi antara orang tua dengan guru, yang dimana sekarang orang tua juga merasa
penting untuk membimbing anak belajar di rumah. Jadi tanggung jawab untuk mendidik anak dan mendampingi anak belajar itu bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, namun juga tanggung jawab orang tua di rumah, seperti itu. Sehingga adanya kolaborasi dalam membimbing anak belajar antara orang tua dan juga guru. Kemudian kita juga melihat bahwa adanya peningkatan dukungan guru terhadap murid akibat program ini. Jadi dengan secara spesifik, lebih banyak guru di sekolah-sekolah penerima program yang memberikan buku teks kepada murid untuk dibawa pulang ke rumah, seperti itu. Kemudian lebih banyak guru juga yang menerima program yang memberikan konsultasi atau sesi belajar tambahan dibandingkan dengan guru yang tidak menerima program. Lalu lebih banyak guru yang menerima program yang memberikan umpan balik gitu ya, atau masukan terhadap tugas anaknya kembali kepada orang tua. Lalu juga meningkat dengan adanya program ini, guru menjadi lebih mengadakan kelas tambahan atau remedial untuk murid yang berkemampuan rendah. Dan kemudian guru juga lebih menerima masukan orang tua dan mengembangkan pengajarannya berdasarkan masukan yang diberikan oleh orang tua tersebut. Seperti itu. Nah, jadi kita sudah melihat Bapak dan Ibu sekalian bahwa program ini menghasilkan dampak yang positif terhadap peningkatan partisipasi aktif orang tua dalam pendidikan anak, dan juga komunikasi orang tua dengan guru, dan juga bahkan motivasi guru dan dukungan guru terhadap murid. Nah, ketika sekarang kita membicarakan bagaimanakah dampak dari program ini terhadap hasil belajar anak, kami menemukan bahwa program ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa meningkatkan capaian belajar anak. Jadi lebih tepatnya, kita menemukan bahwa peningkatan hasil belajar matematika itu terjadi pada sebagian siswa, namun masih terdapat kelompok siswa yang belum menunjukkan peningkatan hasil belajar. Seperti itu. Nah, jadi dari hasil-hasil tersebut, kita bisa lihat bahwa program ini memiliki dampak terhadap orang tua dan guru, namun dampaknya terhadap hasil belajar anak itu masih dalam penantian. Nah, jadi sekarang kita bertanya-tanya, apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi seperti itu gitu? Jadi mengapa? Nah, untuk alasannya akan dijelaskan oleh Kang Asep. Silakan Kang Asep. Terima kasih Ica. Selamat siang Bapak Ibu, guru, salam hormat dari saya. Salam berjumpa lagi, walaupun lewat dunia maya ya. Jadi mudah-mudahan di waktu yang akan datang kita bisa ketemu lagi secara langsung, karena sebenarnya sudah kangen ini untuk kembali muter-muter di Kebumen. Nah, melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Ica, Bapak Ibu, kami jadi bertanya-tanya memang ketika partisipasi orang tua sudah meningkat, dukungan kepada anak, dan lain sebagainya, guru juga sudah begitu, tingkat kesadaran dan kepeduliannya terhadap perkembangan anak juga sudah meningkat, tetapi ada nih sebagian anak yang ternyata belum mengalami peningkatan hasil belajarnya. Saya katakan sebagian karena memang sebagian yang lain juga memang sudah mengalami peningkatan. Jadi kita pengen lihat nih sebagian yang ini kenapa deh ya. Akhirnya kami memutuskan untuk melakukan pendalaman lebih lanjut melalui studi kualitatif dengan melakukan wawancara dengan sejumlah orang tua dan guru untuk menggali kira-kira apa ya yang menyebabkan anak ini, sebagian anak ini masih hasil belajarnya masih belum maksimal. Nah, pada slide berikutnya, silakan Ica. Kami menemukan bahwa ternyata memang sebagian orang tua masih perlu untuk mendapat dukungan dalam mendampingi anak belajar. Jadi ketika kami coba menggali kepada orang tua, bagaimana mereka ketika mereka menemani anak belajar di rumah, begitu ya, orang tua ternyata masih ada yang mengalami kesulitan untuk memahami materi belajar anaknya. Katanya karena memang apa yang didapat oleh anaknya di sekolah sekarang itu berbeda dengan apa yang didapat oleh orang tua di masa mereka sekolah dulu. Jadi mereka jadi agak bingung, ini kok pelajarannya beda ya dengan yang saya dapat begitu. Terus ketika dia coba bukan memberanikan diri, dia coba membangun kepercayaan diri untuk ngajari anak,
orang tua sering diprotes sama anaknya karena cara yang mereka ajarkan berbeda dengan yang diajarkan oleh guru kepada si anak. Jadi orang tua jadi mengalami kesulitan, dan memang pada akhirnya memang dirasa perlu mendapat dukungan dalam mendampingi anak. Nah, yang kedua, akhirnya orang tua berusaha untuk memastikan tugas atau PR anak selesai itu, karena memang kan anak terutama dalam masa pembelajaran jarak jauh ini kan sering diberi tugas oleh guru ya untuk bisa menyelesaikan pelajaran yang mereka dapat. Tapi walaupun dia sudah berusaha memastikan, tapi orang tua mengakui bahwa mereka masih sulit untuk memastikan anaknya ini paham sama materinya apa enggak ya, karena mereka sendiri juga mengalami kesulitan untuk bisa memahamkan apa yang mereka ajarkan kepada anaknya. Jadi ada orang tua yang cerita, saya bukan guru sih ya, jadinya saya juga susah nih untuk bertindak seperti guru gitu ya. Ya gitulah kira-kira. Nah, berikutnya kami juga menangkap bahwa komunikasi orang tua dan guru rasanya memang perlu diarahkan untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran anak di rumah. Kenapa demikian? Karena pada sebagian orang tua kami masih menemukan bahwa komunikasi orang tua dengan guru itu masih sebatas tugas. Jadi orang tua nanya ke guru memang sudah semakin sering seperti apa yang disampaikan Ica tadi, tapi yang ditanyakan atau komunikasinya lebih banyak pada apa tugasnya, bagaimana mengerjakannya, kapan dikumpulkan, atau kemudian ketika mengumpulkannya terlambat mereka minta izin, minta maaf kepada guru bahwa mereka mengumpulkan terlambat. Sehingga ini ada orang tua misalnya yang kami dapat dalam wawancara itu yang dia masih sungkan untuk bertanya pada guru gitu ya. Berikutnya adalah kami juga menemukan bahwa orang tua paguyuban itu rasanya memang perlu lebih difungsikan sebagai sarana diskusi antara orang tua dengan guru mengenai materi pelajaran. Jadi selama ini paguyuban itu kita pahami ternyata memang masih dipergunakan sebagai hanya untuk menyampaikan tugas atau PR atau kegiatan kelas lainnya. Tetapi karena ada kesulitan yang dihadapi oleh orang tua dalam memahami materi-materi pelajaran yang didapat oleh anak, maka rasanya memang perlu nih paguyuban untuk lebih difungsikan sebagai sarana diskusi. Dan berikutnya dalam konteks itu juga orang tua dan guru itu harapannya sih bisa lebih banyak ya, lebih dalam komunikasinya dengan di antara mereka gitu. Nah, itu dari sisi orang tua. Nah, sekarang dari sisi guru. Guru berdasarkan wawancara kami dalam kurang lebih semester yang lalu terutama itu mengakui bahwa mereka mengalami kesulitan dalam memonitor perkembangan anak. Ini kenapa terjadi? Pertama, karena guru ketika masa pembelajaran jarak jauh kemarin itu mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring. Itu terjadi karena satu, akses internet di Kebumen itu tidak merata ya. Itu sebenarnya tidak cuma di Kebumen sih, di Jakarta juga sebenarnya begitu Bapak Ibu. Sama aja. Jadi akses internet di Kebumen itu tidak merata antara satu lokasi dengan lokasi yang lain. Ada yang lokasi internetnya lancar, ada yang lokasi yang internetnya masih tersendat-sendat. Kemudian yang kedua, juga ini yang mungkin yang lebih mencolok adalah tidak semua siswa punya gadget gitu ya, punya handphone yang bisa digunakan untuk pembelajaran daring. Ada yang punya, tapi di rumah itu cuma ada satu handphone, dan satu handphone itu kemudian dibawa oleh orang tuanya karena orang tuanya bekerja keluar gitu. Akhirnya anak baru bisa memegang gadget gitu ya di sore hari ketika orang tua pulang dari bekerja. Nah, itu kesulitan guru tuh. Mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah paham ya, sudah merasakan sendiri tuh bahwa memang pembelajaran daring ternyata banyak menemui hambatan di Kebumen.
Kemudian yang kedua adalah selama belajar dari rumah, itu guru tidak bisa mengobservasi murid secara langsung. Jadi karena pembelajarannya tidak bisa secara daring, guru tidak bisa misalnya melakukan kegiatan tatap muka begitu, sehingga lebih banyak diserahkan kepada orang tua. Nah, ketika diserahkan kepada orang tua, guru tidak bisa mengobservasi murid secara langsung. Bahkan sebagian guru menangkap bahwa ada kecenderungan orang tua membantu anaknya menjawab soal dalam menyelesaikan tugas, karena waktu pengumpulan tugasnya kan pendek ya, sehingga tugas itu harus segera dikumpulkan misalnya sore atau hari ini juga mungkin malam bisa diterima begitu, tapi tetap hari itu harus dikumpulkan. Jadi ada kecenderungan yang ditangkap oleh Bapak Ibu guru yang kami wawancarai bahwa anak itu dibantu menjawab soal oleh orang tua, terutama pada tugas-tugas atau soal-soal yang rasanya sulit dipecahkan oleh anak sendiri. Yang ketiga, nah ketika situasi pandemi kemarin itu sudah mulai agak mereda, itu kan di Kebumen kemudian ada guru kunjung ya Bapak Ibu ya. Nah, cuma pembelajaran tatap muka yang dilakukan melalui guru kunjung ini diakui oleh Bapak Ibu guru yang mewawancarai itu diakui juga belum optimal. Kenapa dia belum optimal? Karena pertama waktunya juga terbatas ya. Jadi kan Bapak Ibu guru cuma dapat kesempatan mengajar anak-anak itu 1-2 jam gitu ya untuk setiap kelompok. Tidak seperti di sekolah waktu masa normal gitu kan, jauh lebih lama dibanding itu. Lalu kemudian sarana belajarnya juga terbatas karena belajarnya di rumah orang tua, akhirnya pakai peralatan seadanya. Bapak Ibu guru mungkin tidak bisa tuh membawa alat peraga, membawa segala macam alat-alat pendukung untuk bisa lebih memberi pemahaman lebih baik kepada anak-anak ya, sehingga itu juga menjadi kendala bagi Bapak Ibu guru ketika tatap muka dalam program guru kunjung ini. Kemudian yang terakhir adalah karena sebab-sebab itu, akhirnya guru juga memang mengalami kesulitan untuk mengetahui penguasaan materi murid yang sebenarnya, sehingga ketika memberikan informasi lewat surat belajar yang Bapak Ibu kirim tiap bulan itu, Bapak Ibu guru juga menjadi tidak yakin begitu ya, informasi ini sebenarnya akurat atau enggak nih, menimbang bahwa tidak bisa mengobservasi, kemudian segala macam problem-problem di mana memang tidak bisa melihat perkembangan murid secara langsung gitu ya, sehingga memang surat laporan belajar menjadi tidak akurat. Nah, itu yang terjadi pada guru. Selanjutnya, dengan masalah-masalah itu yang terjadi, pada akhirnya kami coba untuk menyampaikan semacam usul ya kepada Bapak Ibu, pada Dinas Pendidikan dan juga kepada Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan para orang tua, bahwa pertama karena memang sudah terbukti bahwa dengan adanya program ini partisipasi orang tua menjadi meningkat, maka perlu kayaknya program ini untuk dilanjutkan dan bahkan diperluas ke semua sekolah di Kebumen. Nah, tetapi tidak cukup hanya itu ternyata. Yang kedua, komunikasi guru dan orang tua tampaknya memang perlu didorong untuk lebih berorientasi pada kualitas pembelajaran. Jadi bagaimana kemudian komunikasi tidak semata-mata hanya untuk seputar pada tugas anak dikumpulkan atau belum dan sebagainya, tetapi lebih pada bagaimana kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh orang tua di rumah itu bisa lebih ditingkatkan. Paguyuban dalam hal ini bisa diarahkan sebagai sarana refleksi dan diskusi, baik itu antara orang tua dengan orang tua yang lain maupun antara orang tua dengan guru, untuk bisa memperkaya atau bisa memberi informasi yang lebih banyak tentang bagaimana sih mengajar anak di rumah gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tampaknya memang perlu dilakukan peningkatan kapasitas pada guru untuk melakukan atau melaksanakan pembelajaran jarak jauh dan terutama membimbing orang tua dalam mendampingi anak di rumah. Jadi memang guru ini dalam situasi seperti ini jadi kayak lebih ngajar ke orang tua ya Bapak Ibu ya, bagaimana orang tua kemudian bisa mentransfer hasil
hasil yang didapat dari guru itu kepada anaknya, karena memang peran orang tua jadinya memang lebih banyak ketika pembelajaran jarak jauh. Dan terakhir adalah perlu peningkatan dukungan bagi orang tua dalam mendampingi anak di rumah. Dukungan ini dalam pengertian itu adalah untuk orang tua bisa memberikan semacam bahan-bahan tambahan kepada anak supaya dia lebih termotivasi, lebih banyak punya alternatif untuk mengembangkan kesempatan belajarnya di rumah. Contoh-contohnya adalah bantuan sumber belajar atau buku gitu ya, kemudian bantuan kuota, dan mungkin juga kalau bisa ya perbaikan infrastruktur telekomunikasi dan sebagainya. Itu kira-kira temuan kami, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Kami sangat menantikan tanggapan, pertanyaan, dan lain sebagainya dari Bapak Ibu semua, karena ini adalah kerja kita sama-sama ya, kerja kita bareng nih, tidak cuma antara RISE Semeru dengan Dinas Pendidikan, tapi juga dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru, bahkan orang tua semuanya di sini. Jadi ini hasil dari kerja kita sama-sama. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Silakan Mbak Nitia. Terima kasih Mbak Ica dan Kang Asep. Jadi ini good news and bad news ya. Good news-nya adalah ternyata programnya berhasil memotivasi orang tua dan juga memberikan dukungan pada orang tua untuk lebih terlibat lagi pada proses belajar anak atau pendidikan anak. Tapi memang masih ada beberapa PR yang sepertinya kita perlu perbaiki untuk implementasi ke depannya agar memang dampaknya bisa lebih jauh lagi gitu ya kepada hasil belajar semua anak, bukan hanya kelompok anak-anak tertentu. Baik, sebelum saya memulai sesi Q&A ini, saya ingin mengingatkan bahwa untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silahkan nanti tulis di kolom Q&A atau bisa juga menggunakan fitur raise hand jika ingin menyampaikan secara lisan. Di sini saya sudah melihat ada 2 pertanyaan yang masuk di Q&A dan sudah ada 2 orang yang mengangkat raise hand. Baik, silahkan saya bacakan dulu kali ya dari Ibu Sukarti dari SDN Watuwalang. Pertanyaannya disampaikan kepada Ibu Titu. Ini pertanyaan sekaligus komentar sepertinya ya. Harapan kami evaluasi dari hasil riset dari RISE and Team untuk disosialisasikan ke sekolah dari kekurangan maupun kelebihan untuk agar kami menemukan formula yang pas untuk meningkatkan hasil pembelajaran di lapangan. Wah, ini super sekali ya. Jadi Ibu Sukarti dari SDN Watuwalang sudah sangat bersemangat, Bu Titu. Bagaimana tanggapan Ibu Titu? Atau pihak dinas? Ya, silakan Ibu Titu. Ya, terima kasih. Mungkin kami lihat chatnya ya, Mbak. Di Ibu Titu nampaknya agak bergaung ya suaranya. Ini kemudian tidak melibatkan guru atau PKI atau PJOK. Nah, itu pertanyaannya dari SD Pekuon. Baik, kami mengikuti program yang dari RISE ya Mbak Ica. Ini mungkin masukan juga Mbak Ica bahwa memang dari awal kita tidak melibatkan guru PKI, guru mapel ya, guru PKI dan PJOK. Kita hanya melibatkan guru kelas saja. Di mana kenapa melibatkan guru kelas saja? Mungkin karena di sini guru kelas itu sebagai wali kelas di masing-masing kelasnya yang tahu persis kondisi peserta didiknya di masing-masing jenjang, baik kelas 1, 2 sampai dengan kelas 6. Itu yang menyebabkan tidak melibatkan guru mapel. Mungkin nanti Mbak Ica atau dari Semeru bisa membantu. Mungkin itu Mbak dari kami. Iya, mungkin juga bisa memberikan tanggapan kepada Ibu Sukarti dari SD Watuwalang, Bu. Nampaknya Bu Sukarti ini menanyakan tentang keberlanjutannya begitu ya, Bu Sukarti, karena Bu Sukarti ingin sekali ada sosialisasi lanjut ke sekolah dan program yang sudah lebih ditingkatkan atau diperbaiki berdasarkan masukan atau hasil dari studi ini. Oke, terima kasih.
untuk program lanjutannya sebenarnya, tapi sebagaimana tadi rekomendasi dari Pak Asep ya Pak, Asep ya, kalau Pak Asep nanti Kepala Dinas Pendidikan kami ya, Asep kami manggil. Sebagaimana tadi rekomendasinya bahwa untuk program ini sebaiknya tidak hanya sekolah sasaran yang sebagai penelitian itu ada 65 yang sudah dilakukan, tetapi alangkah baiknya jika ke semua sekolah ini dilakukan. Luar biasa, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, ini responnya bahwa tentu Bapak Ibu mendukung jika itu nanti akan dilaksanakan ke semua sekolah, namun saat ini kami belum bisa menyampaikan dan nanti dari hasil evaluasi ini kita akan sampaikan kepada pimpinan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak Ibu Titu atas tanggapannya. Jadi tenang saja akan ada tanggal mainnya begitu ya Ibu Titu, dan tentu saja kita akan melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi ini. Kepada Mbak Ica mungkin ingin menambahkan tadi kenapa tidak ada guru PJOK dan MAPEL. Ya, terima kasih Mbak Rasti. Terima kasih juga Bu Titu atas bantuan menjawabnya sebelumnya. Mungkin saya akan menambahkan dari apa yang tadi Bu Titu sudah sampaikan juga, bahwa karena memang kita dalam mengevaluasi dampak terhadap capaian belajar itu, kita mengukurnya terhadap mata pelajaran matematika, gitu ya, kemampuan berhitung, dan juga kemampuan membaca atau bahasa Indonesia. Nah, jadi karena itulah kita menganggap bahwa memang untuk mata pelajaran tersebut diajarkan oleh guru kelas gitu untuk jenjang SD, sehingga memang maka dari itulah program ini diberikan untuk dilaksanakan oleh guru kelas, karena memang nanti pada akhirnya memang yang akan diukur itu mungkin keterbatasan masih dari kami gitu, karena memang kami baru masih bisa mengembangkan metode pengukuran belajar anak itu baru masih di numerasi, masih di kemampuan berhitung dan membaca gitu, sehingga itulah yang mendasari mengapa kita masih hanya terbatas di guru kelas seperti itu. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Mbak Ica dan Bu Titu. Jadi memang yang mengurusi paguyuban juga biasanya guru kelas ya dibandingkan guru MAPEL. Selanjutnya ada 2 peserta yang ingin bertanya secara langsung, mungkin bisa dibantu oleh panitia. Yang pertama adalah Pak Budiarto. Mas Bambang mungkin bisa dibantu agar Pak Budiarto bisa berbicara. Ya kan Pak Budiarto, sudah saya beri kesempatan untuk menyalakan mic. Pak Budiarto, apakah ingin bertanya? Oke, kalau Pak Budiarto mungkin belum bisa menyalakan mic, bisa ke Ibu Nani Supriyati. Ibu Nani, apakah ada yang ingin disampaikan atau ada pertanyaan yang ingin diajukan? Oke, baik. Nampaknya masih ada kendala teknis. Ini ada pertanyaan dari Bapak, bukan pertanyaan, komentar ya. Mungkin saya bacakan saja ya. Bapak Supratman dari, saya nggak bisa bacain dari mana karena sudah tertutup. Semua yang dipaparkan dari tim narasumber benar. Saya sangat merasakan semua hal yang dipaparkan. Di sini saya akan memberikan tanggapan terkait paguyuban wali siswa. Memang benar bahwa paguyuban beralih fungsi dari sebelum pandemi. Kami dapat berkomunikasi secara langsung dengan wali untuk melaporkan hasil belajar dan perkembangan setiap siswa, juga sebaliknya orang tua akan melaporkan kondisi anak di rumah. Nah, sejak pandemi, maka forum paguyuban beralih fungsi seperti yang telah dipaparkan. Meski kami juga telah membuat grup baru tanpa ada siswa di dalamnya. Mohon tindak lanjut dari program ini ke sekolah-sekolah sasaran. Terima kasih. Jadi ini sama ya seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Sukarti dan juga sudah ditanggapi oleh Bu Titu, bahwa tenang saja, kata Bu Titu, tanggal mainnya akan ada, begitu ya Bu. Baik, Ibu Nani atau Pak Budiarto, apakah sudah bisa menyalakan mikrofonnya? Apakah mic-nya sudah bisa menyala?
Nampaknya belum ya, mungkin dari saya dulu kali ya, kita ngobrol-ngobrol dulu. Saya mau bertanya kepada Kang Asep nih, dari segi kualitatif. Di sini kan tidak hanya guru ya yang mengirimkan kepada orang tua, tapi secara sebaliknya juga orang tua diminta untuk mengirimkan lembar tanggapan gitu kepada guru sendiri. Nah, kalau dari hasil kualitatif ini seberapa penting sih lembar tanggapan ini dilakukan, seberapa dia berkontribusi gitu terhadap keseluruhan program ini. Kemudian kalau dari semua program, dari poster, kemudian surat dari guru, dan juga lembar tanggapan orang tua, mana yang kira-kira dirasakan oleh orang tua paling membantu, dan mana yang dirasakan oleh guru paling membantu? Ya, pada satu sisi lembar tanggapan itu kan memang sengaja kami minta kepada orang tua untuk mengirimkan kepada guru gitu ya, sebagai respon balik setelah mereka membaca nih laporan hasil dalam laporan perkembangan belajar siswa, baik itu bagaimana siswa pelajaran-pelajaran apa yang sudah dipahami oleh siswa dan pelajaran-pelajaran apa yang masih perlu mendapat perhatian, artinya masih belum banyak dikuasai oleh siswa. Itu harapannya kemudian orang tua bisa mengisi respon balik itu untuk memberikan komentar apa yang misalnya apa yang akan mereka lakukan gitu ya terhadap laporan-laporan itu. Secara umum sih kalau saya tidak salah ya, secara umum sebagian besar menyatakan bahwa memang mereka akan lebih banyak, pada intinya lebih banyak memberi perhatian kepada anak begitu ya. Dan bagaimana mereka melakukan memberikan perhatian kepada anak. Nah, ketika kami melakukan wawancara secara kualitatif, orang tua mengatakan memang dalam banyak hal poster itu membantu bagi mereka, karena poster itu semacam memberi panduan bagaimana mereka harus bersikap, bagaimana mereka harus memperlakukan anak gitu ya ketika mereka menemani atau mendukung anak belajar di rumah. Ya pada bagian itu kami sangat sangat bersukacita lah ya, bahwa apa yang sudah kita sampaikan kepada orang tua itu memang memberikan manfaat kepada mereka ketika mereka menemani anak belajar di rumah. Cuma mungkin catatannya adalah, ini catatan kita sama-sama ya Bapak Ibu juga, konsistensi orang tua dalam menjalankan apa yang sudah mereka dapat informasinya dari poster-poster itu. Apakah mereka tetap bisa konsisten gitu ya untuk menemani anak belajar, untuk membangun disiplin bagi anak dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi catatan kita sama-sama, Pak. Gitu, Mbak Ratri. Iya, terima kasih banyak Kang Asep. Saya kebayang sih ya, konsistensi ini berat gitu ya. Kayak saya mau diet juga, hari ini saya makan sayur, besok ada yang jual ayam geprek gitu, saya makan ayam geprek lagi gitu. Padahal tadinya mau diet makan sayuran gitu ya. Itu terjadi pada semua orang gitu, dan itu kesulitan yang dihadapi semua orang. Mungkin ini menarik ya bagi Bapak Ibu, orang tua murid dan juga wali kelas yang hadir hari ini, mungkin bisa jadi inspirasi juga. Selama ini kan paguyuban di Kebumen banyak sekali punya program-program perlombaan begitu ya Kang Asep, Ica dan juga Bu Titu, misalnya perlombaan kelas bersih, perlombaan apalagi taman kelas. Mungkin ini ide untuk memantik semangat agar orang tua tetap konsisten gitu sebagai salah satu program paguyuban ini bisa jadi ide yang menarik begitu ya Kang Asep mungkin ya. Setuju sih. Supaya konsisten tadi. Karena konsistensi itu memang susah gitu ya. Saya mengalami lah di banyak hal. Mungkin karena Pak Budi dan Ibu Nani, apakah ingin membuka mic? Nampaknya belum. Saya mungkin mau kasih kesempatan kepada Pak Supratman. Karena di sini Pak Supratman banyak memaparkan apa yang dia rasakan selama pandemi dan apa yang dia rasakan dari program ini. Mungkin Pak Supratman bisa
menyampaikan secara lisan gitu, apa yang dirasakan dari pihak sekolah sendiri. Silahkan Pak Supratman. Dari SD Kalisono. Bisa dibuka. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap tim dari Semeru, yang saya hormati Ibu Titu Harini, pelaku Kabid Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan tanggapan sekaligus perasaan saya selama mengikuti program dari Semeru ini. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas diikutsertakannya sekolah kami, SD Negeri Kalisono dalam program ini, yang saya rasakan sangat-sangat membantu, sangat beruntung saya diikutkan dalam program penelitian Semeru ini. Dari proses awal sampai akhir, saya berharap jika ini betul-betul terlaksana tanpa adanya pandemi, insya Allah program ini sangat bagus, dan saya merasakan betul ketika saya secara pribadi mengajar di kelas, kemudian kita aktifkan paguyuban, itu sangat membantu dengan adanya brosur atau leaflet-leaflet yang poster-poster yang sudah diberikan, mendidik mereka untuk peduli pada pendidikan, peduli pada perkembangan setiap anak-anaknya, anak-anak mereka. Di sini saya rasakan betul. Namun saya merasakan sayang sekali kok ada pandemi sehingga tidak optimal ketika kami berkomunikasi dengan wali siswa. Yang saya harapkan setelah pandemi ini selesai, Dinas Pendidikan akan menindaklanjuti kegiatan ini, dan saya merasa beruntung jika di ke depan itu kami diikutkan lagi dalam program ini. Saya merasa perlu bantuan dari dinas untuk mengeksplor kemampuan atau sumber daya yang dimiliki di sekolah kami, terutama dari peran serta wali murid untuk memajukan pendidikan bagi anak-anak mereka. Dengan leaflet, dengan pernyataan apa yang dibagi kepada wali siswa, laporan, buku-buku laporan, kemudian dikembalikan kepada kami, itu sangat membantu. Jadi ketika tidak ada pandemi, kami bisa menyampaikan langsung meskipun sudah ada buku laporan atau surat laporan. Jadi saya harapkan Dinas Pendidikan akan menindaklanjuti kegiatan ini pasca pandemi ini. Insya Allah sangat membantu. Apalagi di sini sekarang di Kebumen sedang marak dengan guru penggerak yang luar biasa, animo masyarakat. Ini sangat sinkron dengan program yang dilakukan oleh Semeru ini. Sekali lagi, saya berharap programnya akan berkelanjutan, sehingga Kebumen tidak stagnan, tapi berkembang dan ikut berpartisipasi memajukan pendidikan di Indonesia. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Barangkali selama saya mengikuti program ini juga dari tim Semeru, ada catatan untuk SD Kalisono, mohon maaf yang seterusnya. Terima kasih dari saya, cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Supratman. Ini memang PR kita bersama seperti kata Kang Asep tadi ya, untuk lebih memperbaiki dari segala masukan-masukan yang ada di evaluasi. Nah, ngomong-ngomong soal perbaikan, ada tanggapan dari guru SDN Tuking Gedong, namun nampaknya namanya tidak muncul di sini.
Beliau berkata banyak orang tua yang bekerja di luar daerah sehingga guru sering kesukaran untuk mengumpulkan laporan hasil belajar dan poster juga banyak yang dibuang. Nah, mungkin ini bisa bercerita lebih lanjut ya, tapi saya sayangnya tidak ada namanya. Bisakah panitia atau Bapak Ibu yang saya sebutkan itu bisa angkat tangan supaya saya bisa tahu gitu, supaya bisa menyampaikan, karena sebenarnya masukan seperti ini sangat berharga sekali bagi kita untuk kedepannya gitu. Di manakah? Username-nya Oppo A54, bukan ya? Bapak Ibu dari SDN Tuking Gedong ada yang nampaknya belum muncul ya. Mungkin dari Mbak Ica dan Kang Asep tadi kan berkali-kali menjelaskan mengenai apa inkonsistensi gitu ya. Jadi kalau pas saat posternya bulan ini temanya tentang mendampingi anak belajar, kemudian memang orang tua banyak yang merespon akan mendampingi anak belajar, tapi bulan depannya mungkin kegiatan mendampingi anak belajar menurun, tapi misalnya bulan depannya berbicara mengenai membuat jadwal, kemudian orang tua bilang, oh ya bulan ini saya akan membuat jadwal, jadi tidak konsisten ini. Apakah ada temuan tertentu gitu ya yang kira-kira menyebabkan inkonsistensi itu, dan kira-kira dukungan seperti apa ya yang kita butuhkan? Atau mungkin selain dari Kang Asep ataupun Ica, apakah ada orang tua yang mau cerita mengenai pengalamannya dan memberikan masukan? Silakan mungkin dari Ica atau Kang Asep dulu. Ya, mungkin kalau terkait inkonsistensi memang mungkin nanti Kang Asep bisa menambahi lebih lanjut ya dari hasil wawancara mendalam dengan orang tua gitu ya. Namun memang banyak studi-studi dan apa yang sudah terjadi gitu ya terkait sikap dan juga tindakan itu memang banyak yang sulit untuk bisa dipertahankan sampai terus-menerus seperti itu. Nah, jadi mungkin memang ketidakberlanjutan ini itu juga merupakan salah satu kendala gitu. Tapi memang di satu sisi juga seperti yang tadi kita temukan terkait inkonsistensi itu, ketidakkonsistenan itu juga salah satunya mungkin ada faktor di mana lembar tanggapan yang diberikan kepada orang tua itu memang ruangnya itu sedikit gitu ya untuk bisa orang tua memberikan tanggapan yang panjang. Nah, sehingga memang dengan adanya ruang yang terbatas untuk orang tua menulis, jadi bisa saja memang orang tua jadi cenderung untuk menuliskan saja konten gitu ya, apa konten yang memang relevan dengan poster yang diberikan pada bulan tersebut gitu. Jadi memang ini mungkin Kang Asep yang bisa menambahi lebih lanjut lagi ya, tapi dari situ juga kita bisa bilang kalau misalnya kita hanya mengandalkan dari analisis lembar tanggapan untuk bisa menyimpulkan misalnya, oh orang tua itu tidak konsisten misalnya mengerjakan tindakan A misalnya, nah itu kita belum bisa bilang seperti itu, karena bisa saja itu alasannya adalah orang tua tidak menuliskan kalau dia mengerjakan tindakan A di lembar tanggapan bulan selanjutnya seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya mungkin kalau dari saya yang memang menganalisis dari segi kuantitatif gitu, dari data-data. Mungkin Kang Asep ya yang dari wawancara mendalam sempat menanyakan juga kan ya waktu itu ya Kangnya terkait konsistensi gitu ya dari pelaksanaan tindakan itu bagaimana tuh Kang? Ya. Catatannya begini ya, catatannya bahwa untuk menjadi konsisten kan memang butuh upaya yang berat ya, Bapak Ibu ya. Jadi Rasti aja tadi tuh sekarang tuh beratnya malah nambah tuh. Dia juga gak terus. Jadi memang itu bukan satu hal yang mudah, itu yang perlu digarisbawahi. Nah, banyak tantangan memang yang dihadapi para orang tua ya untuk bisa membuat menjaga konsistensi nih ceritanya. Contohnya begini, kami menemukan orang tua sudah bikin jadwal belajar nih buat anak nih,
Tapi ternyata jadwal itu masih kesulitan untuk dijaga supaya belajarnya anak itu sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan itu. Kenapa itu terjadi? Ya banyak. Misalnya anak kemudian pagi-pagi itu dari pagi dia sudah main keluar gitu. Kemudian susah dicari karena memang anak-anak namanya juga ya Bapak Ibu ya. Sudah pergi keluar, sudah dari pagi gitu main keluar, kemudian akhirnya susah dicari. Kemudian yang lain misalnya, walaupun tadi sebenarnya menarik ya dari temuan Ica kan ada peningkatan dari upaya orang tua untuk menjaga supaya anak belajar. Salah satunya adalah tadi Ica sempat sampaikan kalau dari secara kuantitatif itu orang tua meminta anak tetangganya atau siapa gitu untuk ayo pulang deh gitu ya karena ini jamnya belajar nih gitu. Nah tetapi lagi-lagi karena kita dalam kualitatif itu mencoba mencari ini anak-anak yang masih belum maksimal nih kemampuan belajarnya, itu menjadi salah satu alasan tuh ketika kita mewawancara orang tua bahwa anak dia kesulitan mendisiplinkan anak supaya taat dengan jadwalnya karena anak itu bukan terpengaruh ya karena ada teman yang ngajak main akhirnya main gitu. Nah tapi di luar itu semua maka yang kita coba ambil adalah bahwa memang ternyata tidak bisa sendirian ini membuat membangun kebiasaan belajar anak di rumah gitu ya. Jadi harus sama-sama antara orang tua yang satu di satu rumah dengan orang tua yang lain di rumah yang lain itu juga harus sama-sama mengembangkan semangat belajar yang sama gitu. Jangan orang tua yang satu sudah coba menjadwalkan tapi karena tadi itu anak tetangga ngajak main akhirnya terpancing untuk ikut main. Jadi memang ini harus bareng-bareng kerja sama-sama. Sehingga kemudian tadi kembali ke soal paguyuban, bagaimana kemudian paguyuban ini bisa jadi sarana nih untuk saling refleksi, saling diskusi gitu ya, tukar informasi, kemudian tukar pengalaman dan lain sebagainya untuk bisa sama-sama mengembangkan bagaimana membuat suasana yang lebih baik bagi anak supaya mereka lebih termotivasi untuk belajar. Mungkin itu ya kayaknya yang kita dapat untuk pelajaran itu. Terima kasih banyak Ica dan Kang Asep. Jadi mungkin tema-tema mengenai penerapan disiplin itu bisa jadi ide untuk poster-poster berikutnya gitu ya. Kalau tadi Bu Titu ingin melebarkan lagi tidak hanya sekolah sasaran saja, tapi kalau bisa semua SD satu Kebumen nanti mungkin tema-tema mengenai penerapan tips dan trik penerapan disiplin ini sepertinya nampaknya yang juga dibutuhkan oleh para orang tua. Ini juga menyambung ada komentar dari SDN 2 Krandegan Puring berkata sekolah yang di riset harusnya bergantian, jangan sekolah yang dulu. Benar ya Bu Titu, nanti akan ada perluasan begitu ya, bagaimana? Ada ini ya, perluasan diterapkan ke sekolah-sekolah lain ya Bu Titu? Ya, sesuai harapan rekan-rekan yang ada di sekolah, jadi tadi harapannya kan tidak hanya di sekolah sasaran saja, tetapi ke semua sekolah seperti itu. Luar biasa responnya, kami memberikan apresiasi kepada teman-teman yang ada di sekolah yang tentu sudah bisa merasakan apa yang sudah dilaksanakan oleh Semeru programnya, sehingga ini harapannya untuk bisa diperluas ke sekolah lain. Tentu harapan itu sama dengan harapan kami yang ada di Dinas Pendidikan, mudah-mudahan nanti pada saatnya bisa kita mengembangkan program dari nilai seperti ini. Baik, terima kasih banyak Bu Titu. Kemudian ada komentar dan pertanyaan dari Bapak Umar Hidayat dan Ibu Murwanti yang sepertinya sama ya, tapi menanyakan mengenai bahwa ada beberapa
kendala baik sarana maupun prasarana yang ada di lapangan sehingga tingkat keberhasilan dari pendidikan dan mungkin juga program ini kurang optimal. Nah, pertanyaannya kalau dari Pak Umar adalah, adakah pihak terkait yang dapat membantu kami untuk menutup kendala-kendala tersebut agar hasil pendidikan lebih maksimal? Kalau dari Ibu Murwanti adalah, adakah solusi seperti sarana dan prasarana yang belum terpenuhi? Mungkin saya mau bertanya lebih lanjut kepada Pak Umar ya. Mungkin Pak Umar bisa menyampaikan kira-kira apa saja kendala yang dibutuhkan dan dukungan-dukungan seperti apa yang dibutuhkan supaya nanti kita bisa mengidentifikasi bersama-sama kira-kira pihak mana yang bisa membantu mengatasi masalah tersebut. Pak Umar Hidayat, silahkan Pak. Pak Umar, bisa dinyalakan mikrofonnya Pak Umar. Ya, silakan Pak Umar. Baik, terima kasih. Mohon maaf kami dari SD Kedunggong ya, yang jauh di sana. Yang saya maksud tadi, terima kasih atas waktunya ini. Terkait dengan program kemarin sangat mendukung sekali. Jadi kami juga terbantu oleh bagaimana menganalisis kendala-kendala yang ada di sekolah kami, terutama khususnya apalagi di pelosok Kedunggong itu, Bu. Jadi sinyal kurang merata, kemudian dari alat-alat kayak tadi di depan sudah disampaikan juga bahwa alat telekomunikasi ya dari orang tua itu masih belum merata juga, dan kami menemukan juga mungkin juga karena faktor ekonomi lah ya, mungkin juga ekonomi, sehingga betul sekali kami berkomunikasi dengan wali murid atau orang tua itu sangat-sangat sulit. Kemudian jangkauan jarak juga luar biasa ketika kita menerapkan semacam kunjungan itu luar biasa, apalagi di cuaca yang kayak kemarin itu sudah hujan, licin dan sebagainya. Jadi sarana-sarana prasarana mungkin jalan itu juga menjadi sangat-sangat terkendala. Kami tidak mungkin bisa membantu terkait perjalanannya itu. Kemudian sinyal itu juga sangat-sangat sulit sekali. Sehingga apalagi di masa pandemi sangat sulit sekali untuk melaksanakan yang sebetulnya kendala-kendala sudah kita pelajari, kita dapatkan informasi juga dari Revo. Tapi kami belum bisa melaksanakan belum bisa melaksanakannya gitu. Agar lebih meningkat lagi. Jadi bahasa kami itu mentok kayak gitu. Nah, itu mohon barangkali semacam ini di Kabupaten Kebumen paling ujung itu jalan itu luar biasa di Kedunggong itu. Kemudian sinyal itu sangat sulit sekali. Kemudian alat telekomunikasi bagi warga di Kedunggong juga saya melihatnya itu ya mungkin karena faktor ekonomi, sehingga ya kami sudah mengetahui kesulitannya tetapi belum bisa memecahkan solusinya kayak gitu untuk demi majunya lagi, apalagi peran serta orang tua yang memang betul sekali kita butuhkan. Mungkin barangkali ada pihak-pihak tertentu yang bisa membantu kami, karena memang itu tidak bisa kami membantunya dalam hal tersebut. Mungkin begitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Umar. Mungkin ini seperti lebih ke arah saran ya kepada pihak dinas pendidikan. Iya, dan ini begitu. juga lebih ke arah masalah akses mungkin ya, akses sarana baik itu telekomunikasi maupun akses jalan. Apakah ada tanggapan mungkin dari Ibu Titu? Jadi terima kasih sebagaimana yang disampaikan Pak Umar ya, di Kedunggong luar biasa karena Kedunggong secara letak geografisnya, nah itu sudah pernah ya Kedunggong. Iya, Kedunggong. Sehingga mengalami kendala pada akses jalan dan juga akses jaringan. Tentu ini kendala terhadap akses jaringan. Sangatnya ini sudah
perbaikan jalan itu ada di PUPR, kemudian akses jalannya itu mungkin nanti tidak dinas itu ya, tapi tentu ini bisa dikoordinasikan. Nah, saya kira itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Titu dan juga Pak Umar atas masukannya. Jadi nanti ini mungkin menjadi, tentu saja akan dicatat oleh Dinas Pendidikan dan akan menjadi masukan pemerintah kabupaten, dan mungkin ranahnya memang sudah keluar dari Dinas Pendidikan gitu ya Bu Titu. Baik, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 14.45 dan nampaknya sudah, ada satu pertanyaan terakhir. Oke. Dari Bapak atau Ibu ya, Bapak mungkin ya, Bapak Pendika Surahman. Adanya program dari Semeru ini sebenarnya sangat baik dan sesuai dengan kondisi sekarang yang mana pendidikan anak sangat membutuhkan peran dari orang tua yang lebih intens dibandingkan saat kondisi sebelum pandemi. Hanya saja program ini seperti seolah memukul rata semua wali maupun siswa masing-masing dianggap mempunyai smartphone, karena di daerah-daerah tertentu masih banyak yang benar-benar susah sinyal, belum lagi keterbatasan ekonomi keluarga dan lain-lain. Ya, ini mungkin masukan yang sangat penting ya. Jadi mungkin di masa yang akan datang, kalau sekarang kita punya posternya desainnya sama gitu ya untuk semua daerah, mungkin di masa yang akan datang kita bisa customize begitu mungkin ya, Mbak Ica, Kang Asep ataupun Bu Titu ya. Jadi untuk daerah-daerah seperti daerahnya Pak Pendika atau Pak Usman tadi, kita bisa buatkan poster yang lebih kontekstual gitu ya, atau program yang lebih kontekstual. Atau kita bisa mempelajari lagi bahwa ada tantangan-tantangan yang kalau tantangan itu tidak terjawab dan dimasukkan ke poster malah bikin mentok tadi ya bahasanya. Jadi mungkin kita bisa memberikan alternatif dari segi pendidikan yang tidak mentok lah dalam tanda kutip. Baik, karena sudah jam 14.47, mungkin kami sudahi saja sesi komentar dan tanya jawab. Terima kasih banyak sekali karena banyak sekali masukan, komentar, unek-unek gitu ya, dan juga tentu saja ini sangat membantu Dinas Pendidikan Kebumen untuk mengevaluasi dan juga mengembangkan programnya, dan juga banyak Bapak Ibu yang menanti untuk program ini diterapkan di seluruh Kebumen gitu ya, supaya terdampaknya bagi seluruh sekolah, tidak hanya sekolah-sekolah sasaran program saja yang jumlahnya mungkin tidak seberapa kalau dibandingkan jumlah seluruh sekolah yang ada di Kebumen. Jadi ini merupakan pertemuan dan diskusi ini merupakan langkah yang sangat bagus ya, saya merasa, untuk bahan perbaikan dan juga persiapan untuk mengembangkan atau memperluas program ini ke seluruh Kebumen. Baik, sekarang mungkin kita masuk ke sesi penutup, dan saya akan mempersilahkan Mbak Cynthia Revina selaku Wakil Ketua Tim Program RISE di Indonesia dari The Semeru Research Institute untuk memberikan rangkuman diskusi dan sekaligus menutup acara. Silakan Mbak Cynthia. Ya, terima kasih Rasti. Terima kasih untuk Ica, Kang Asep, dan juga Ibu Titu yang telah memfasilitasi diskusi kita di siang hari ini. Juga terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, juga perwakilan orang tua murid, serta peserta diskusi lainnya yang sudah dengan seksama begitu menyimak diskusi siang ini, dan selama 2 jam terakhir masih punya semangat gitu. Ini jam-jam ngantuk, jadi memang kami juga memaklumi kalau ada Bapak Ibu juga yang memang sudah lelah dari pagi begitu ya dalam kegiatannya, dan kami berterima kasih sekali Bapak Ibu masih tetap bersedia untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi dalam webinar hari ini, dalam diseminasi hasil studi kami tentang peningkatan peran aktif orang tua dalam pendidikan anak di Kabupaten Kebumen, kami telah menyampaikan beberapa hasil studi, walaupun laporan penelitian sendiri masih sedang ditulis, Bu Titu, jadi ini laporan studinya belum selesai, masih kami tulis, tetapi kami berpikir diseminasi yang memang kami lakukan saat ini dapat memberikan semacam umpan balik juga untuk dinas secara cepat. Jadi kalau ada hal-hal yang ingin ditindaklanjuti bisa segera dengan cepat juga oleh dinas dilakukan.
begitu. Dan kami juga mendengar dari Mbak Ica bahwa di Dinas Pendidikan setelah tanggal 15 ini akan sangat repot sekali, belum lagi di sekolah akan ada pembagian raport dan seterusnya begitu Bu. Jadi memang waktunya mungkin ini adalah waktu yang paling baik untuk semuanya. Nah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara, dan sebelum kami menutup acara hari ini, perkenankan saya menyampaikan rangkuman dari diskusi kita. Tentunya penelitian di Kebumen ini tidak akan dapat kita langsungkan, dapat kita lakukan sejauh ini tanpa dukungan dari Dinas Pendidikan, dari pemerintah Kabupaten Kebumen juga, dan tentunya peran aktif dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pengawas, Bapak Ibu guru, dan orang tua siswa di Kebumen. Nah, dua peneliti RISE telah menyampaikan hasil studi yang telah dilakukan selama 1,5 tahun terakhir. Tadi Mbak Rasti menggarisbawahi tentang peningkatan peran aktif orang tua dalam pendidikan melalui pembagian poster dan laporan bulanan, begitu, laporan perkembangan siswa secara bulanan. Nah, Februari 2020, halo, sekarang sudah terdengar lagi, Ras? Sudah. Ya, jadi program ini sudah berlangsung dari Februari 2020 hingga April 2021. Dan program ini sendiri dirancang untuk mengatasi kurangnya partisipasi orang tua dalam pendidikan anak di Kebumen yang disebabkan oleh kurangnya informasi yang diterima orang tua terkait perkembangan belajar anak dari sekolah, dan juga dari latar belakang orang tua yang mungkin jadi menghambat kepercayaan diri orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Nah, program ini sudah dilaksanakan di 65 sekolah pilihan di sekolah dasar yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Kebumen, dengan melibatkan tadi sebanyak 488 guru di catatan kami dan kepala sekolah, serta sekitar 9.000 orang tua murid. Dalam program ini juga orang tua murid menerima informasi dalam bentuk seperti yang kami sampaikan, surat laporan belajar beserta poster di setiap bulannya. Nah, hasil temuan studi menunjukkan bahwa program intervensi telah meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pembelajaran anak di rumah, khususnya saat belajar dari rumah. Walaupun Ibu Titu dan Bapak Ibu semua, sebetulnya program kami tidak ditujukan nih untuk kondisi COVID, karena memang intervensi ini jauh dibuat, tadi seperti Bu Titu sampaikan, saat 2018 ini sudah ada kerjasama, dan saat itu tidak ada dari kita yang menghendaki ada pandemi begitu. Dan tapi ternyata dalam perjalanannya di 2020 baru dijalankan 1 bulan begitu ya Bu Titu, di Februari, ternyata di Maret itu sekolah harus sudah ditutup. Jadi mungkin ini tidak pas begitu ya kondisinya, tetapi ternyata kita memang harus melakukan intervensi ini di kondisi pandemi. Nah, ternyata program intervensi ini selain meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pembelajaran anak di rumah, juga telah meningkatkan komunikasi antara orang tua dan sekolah, serta adanya peningkatan perhatian dan dukungan guru atas perkembangan belajar anak. Namun, memang seperti yang digarisbawahi oleh kita semua, belum ada dampak yang dirasakan terhadap hasil belajar, khususnya hasil belajar matematika siswa. Dikarenakan berbagai hal yang tadi juga sudah disampaikan oleh Kang Asep, diantaranya adalah memang partisipasi aktif orang tua ini belum konsisten begitu, dan dari guru juga masih dirasakan berbagai kesulitan. Baik orang tua maupun guru mengalami kesulitan-kesulitan yang tadi sudah disebutkan. Nah, kami berharap hasil penelitian ini juga bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap keberlangsungan pendidikan di Kabupaten Kebumen khususnya. Tadi seperti Pak Darno juga sudah menyampaikan,
hasil penelitian Kebumen ini bukan hanya untuk warga Kebumen, Bu, tetapi juga akan kami sampaikan dan akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi pendidikan di Indonesia, bahkan di secara internasional begitu, Bu, karena RISE sendiri merupakan program penelitian internasional, jadi kami juga akan menyampaikan hasil-hasil studi kami kepada berbagai pihak, termasuk juga kepada Kementerian Pendidikan. Nanti Bu Tito akan ada diseminasinya. Mungkin nanti kalau memang kami akan mengkomunikasikan dengan kementerian, kami juga akan berkoordinasi lagi dengan Dinas Pendidikan, tentunya dengan Bu Tito juga. Nah, akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menghadiri webinar hari ini dan memberikan tanggapan serta masukan yang sangat berharga bagi kelanjutan studi-studi RISE maupun bagi penyusunan rekomendasi kebijakan pendidikan. Semoga hasil diskusi kita hari ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dan membekali serta mempersiapkan sekolah begitu guru-guru yang akan mendampingi anak-anak kita dalam belajar. Khususnya selama pandemi ini pembelajaran masih berlangsung secara boleh dibilang secara blended begitu ya Bu Tito. Sepertinya mode pembelajaran jarak jauh ini belum akan berakhir dalam waktu dekat. Mungkin akan masih campuran antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran di rumah, karena pembelajaran tatap muka juga masih dibatasi. Nah, demikian sekali lagi kami ucapkan terima kasih, sehat selalu untuk kita semua dan sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Saya kembalikan kepada Rasti. Terima kasih Mbak Cynthia atas kata penutupannya. Sebelum saya mengakhiri acara ini, saya ingin kembali menginformasikan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang link atau tautannya sudah ada di kolom chat. Silahkan diklik saja, kemudian langsung mengisikan data dirinya, karena data diri yang ada di link yang akan Bapak Ibu isi tersebut yang akan menjadi bahan untuk kami mengirimkan tunjangan komunikasi. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mengabsen dirinya di chat, mohon maaf, di chat itu suka ketutup, jadi kami tidak membaca absen di chat, tapi kami membaca absen yang ada di link yang diberikan oleh panitia di kolom chat. Silahkan diklik, kemudian diisi. Baik, akhir kata sebelum mengakhiri saya ingin mengucapkan terima kasih yang sangat banyak kepada Dinas Pendidikan Kebumen yang telah membersamai kita bersama-sama selama 1,5 tahun terakhir, dan harapannya ke depannya juga masih terus bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kebumen, khususnya kepada Ibu Tito dan juga Ibu Dwi yang sudah bolak-balik kami repoti gitu ya. Dan tentu saja terima kasih yang sangat besar juga kami sampaikan kepada seluruh kepala sekolah, seluruh guru, dan seluruh orang tua yang sudah bersama-sama berpartisipasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak kita semua di Kebumen. Merupakan sebuah kehormatan dan juga kebanggaan bagi kami tim peneliti di RISE Program dan Semeru Research Institute untuk belajar dari pengalaman dan juga kisah-kisah yang kami dapat dari Bapak Ibu semua. Semoga inspirasi dari Kebumen ini bisa menginspirasi daerah-daerah lain di Indonesia dan juga di dunia. Saya Niken Rarasati mewakili tim peneliti dari RISE Program dan juga The Semeru Research Institute. Mohon undur diri sampai bertemu di kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Tito, terima kasih Bapak Ibu semua. Salam untuk Pak Kadis, Bu Tito. Salam untuk Pak Asep, Bu Tito. Kembarannya Kang Asep. Terima kasih baik Bu Tito. Terima kasih Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, orang tua. Mungkin saya juga ingin menyampaikan ini masih ada ya Bapak Ibu kepala sekolah. Terima kasih banyak atas partisipasinya di dalam program ini. Sebagai tanda terima kasih juga dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen dan dari Semeru, nanti Bapak dan Ibu masing-masing sekolah akan menerima plakat penghargaan atas partisipasinya dalam program ini dan juga akan menerima beberapa souvenir untuk masing-masing sekolah. Nanti untuk plakat dan souvenirnya nanti akan ditampung di Dinas Pendidikan, jadi nanti mungkin akan diberikan instruksi lebih lanjut
dari Dinas Pendidikan terkait koordinasi untuk pengambilan plakat dan souvenir ya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Ibu, Bapak. Terima kasih Rasti, Kang Asep, Ica. Izin ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Darno. Terima kasih Pak Darno. Assalamualaikum. Cynthia, thank you Cynthia. Good job. Terima kasih banyak. Begitu. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan yang berarti dalam bidang pendidikan. Salah satu usaha yang berhasil adalah memperluas akses belajar di seluruh Indonesia. Jumlah anak Indonesia yang bersekolah meningkat secara signifikan, serta rasio guru dan siswa pada jenjang pendidikan dasar juga sudah mencukupi. Alokasi anggaran pendidikan pun terbesar sepanjang sejarah APBN. Terlepas dari berbagai kemajuan tersebut, peningkatan pembelajaran siswa Indonesia berjalan sangat lambat. Hasil Program for International Students Assessment atau PISA tahun 2018 misalnya menunjukkan 70% siswa Indonesia memiliki kemampuan baca rendah. Hasil asesmen kompetensi siswa Indonesia atau AKSI yang mengukur kemampuan membaca, matematika, dan sains juga memprihatinkan. Lebih dari separuh siswa Indonesia masuk dalam kategori rendah. Berbagai hasil asesmen pembelajaran tersebut menunjukkan Indonesia sedang mengalami krisis pembelajaran seperti yang banyak dialami oleh negara lain. Krisis pembelajaran di Indonesia bersifat sistematis, sangat kompleks, dan sudah berlangsung terlalu lama. Diperlukan partisipasi berbagai elemen masyarakat untuk membantu pemerintah demi menemukan akar masalah serta solusi yang tepat untuk mengatasi krisis pembelajaran. Melalui pendekatan berbasis bukti, upaya mengatasi krisis pembelajaran dapat lebih terarah dan sesuai dengan konteks masalah. Program RISE di Indonesia merupakan bagian dari inisiatif global yang berupaya mengatasi krisis pembelajaran di sejumlah negara. Melalui rangkaian penelitian, RISE mendukung penyusunan kebijakan pendidikan berbasis bukti. Sejak 2017, program RISE bekerja sama dengan pemerintah pusat dan sejumlah kabupaten serta kota untuk meneliti akar masalah pendidikan hingga merancang studi atau intervensi untuk mengatasi persoalan yang ditemukan di daerah tersebut. Tim peneliti program RISE mengembangkan instrumen untuk menilai keterampilan literasi dan numerasi siswa kelas 1 sampai dengan 9 serta mengamati praktik mengajar guru sekolah dasar dan menengah. Secara berkala, program RISE juga menyebarluaskan hasil penelitiannya kepada pihak-pihak yang berkecimpung di bidang pendidikan. Hasil-hasil penelitian program RISE pun telah membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Mari bersama-sama kita wujudkan pendidikan yang berkualitas untuk masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia. Dari RISE untuk Indonesia.